Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mahfud Asy'ari sebagai dosen pengampu di mata kuliah Peradaban Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Satrio dari kelas A dengan nomor NIM 24 10 80 11 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai era atau masa kondisi masyarakat di masa Khulafaur Rasyidin. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Baik, pembahasan kondisi Islam di era Khulafaur Rasyidin ini akan kita bahas menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu di masa kepemimpinan dari Abu Bakar, yang kedua itu di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, yang ketiga di masa Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu di masa Ali. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kondisi Islam di masa kepemimpinan dari Khulafah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah Al-Tamimi, yang pada masa jahiliyah beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Abd Al-Ka'bah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Beliau terpilih menjadi khalifah pada tahun 11 Hijriah atau 630 Masehi dan wafat pada tahun 13 Hijriah atau 634 dalam usia 63 tahun. Beliau diangkat menjadi khalifah itu setelah Nabi Muhammad wafat, dan Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat apapun tentang siapa penggantinya. Lalu diusungkanlah oleh kaum Ansor dan Muhajirin yang melakukan musyawarah di Syakifah Bani Sa'idah. Dan di situ ada Umar dan juga Abu Ubaidah yang menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah selanjutnya. Di dalam masa kepemerintahan dari Abu Bakar ini ada beberapa pencapaian yang Abu Bakar raih, yaitu yang pertama ada perang Riddah atau perang melawan kemurtatan. Di sini itu perang melawan golongan pembangkang seperti orang-orang yang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat, dan nabi-nabi palsu. Semua ini diperangi oleh Abu Bakar sampai mereka kembali ke jalan kebenaran. Selain itu juga beliau juga melanjutkan perluasan wilayah sampai ke daerah Syria yang saat itu ada di bawah kekuasaan Romawi. Dan selain itu juga yang selanjutnya itu beliau juga melakukan pembukuan Al-Quran didasarkan pada usulan dari Umar bin Khattab karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam perang Riddah. Dan di situ Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan mushaf Al-Quran tersebut. Lanjut ke kepemimpinan dari khulafah selanjutnya, yaitu kondisi Islam di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sendiri memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nafil bin Abd al-Uzza bin Rabah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy. Beliau lahir di Mekah dan terpilih menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi dalam usia 53 tahun. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, tepatnya di usia 63 tahun dengan dibunuh oleh budak yang berasal dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab ditetapkan menjadi khalifah itu sesuai dengan kriteria yang Abu Bakar inginkan, yaitu yang tegas, tidak kejam, dan yang lembut, tidak lemah. Oke. Di sini ada beberapa kebijakan dan juga pencapaian di masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini. Yang pertama dari perluasan wilayah, Umar bin Khattab melanjutkan perluasan wilayah yang telah dimulai Abu Bakar dan berhasil menguasai Jazirah Arab, Syria, Palestina, Mesir, dan sebagian wilayah Persia. Di sini ada juga beberapa pencapaian administrasi negara selama kepemimpinan beliau, yaitu salah di antaranya itu ada menerbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, membentuk jabatan kepolisian dan jabatan militer,
mencetak mata uang resmi negara, dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu ada juga ilmu qiraat. Umar bin Khattab mengutus beberapa sahabat seperti Muaz bin Jabal, Ibaidah bin Al-Samit, Abu Darda, dan lain-lain untuk mengajarkan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah. Oke, lanjut di masa kepemimpinan selanjutnya, itu di masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abd al-Syam bin Abd al-Manaf bin Qusay. Beliau lahir sekitar tahun kelima dari kelahiran Rasulullah, dan Utsman menikahi dua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Beliau terpilih menjadi khalifah itu di tahun 23 Hijriah pada tahun 664 Masehi dalam usia 70 tahun. Dan beliau terbunuh oleh para pemberontak pada tahun 35 Hijriah atau 666 Masehi dalam usia 82 tahun. Pada proses pengangkatan beliau menjadi khalifah, Umar membentuk panitia 6 atau yang disebutnya Ashab al-Sittah untuk memilih penggantinya. Dari musyawarah panitia tersebut didapatlah Utsman sebagai khalifah selanjutnya setelah Umar bin Khattab meninggal. Oke, di sini ada kebijakan dan juga pencapaian utama yang diraih oleh Utsman selama masa kepemimpinannya menjadi khalifah. Yang pertama itu adanya mushaf Al-Quran yang disebutnya dengan mushaf Utsmani. Oke. Karena banyaknya variasi dialek dalam pembacaan Al-Quran di antara kabilah-kabilah, Hudzaifah bin Yaman mengusulkan pembuatan mushaf standar bagi seluruh umat Islam. Lalu dari usulan tersebut Utsman membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Thabit, dan disalinlah Al-Quran diseragamkan menggunakan dialek Quraisy. Salinan Al-Quran dibuat sebanyak 6 salinan, yang satu disimpan oleh Utsman sendiri dan yang lainnya dibagikan ke daerah Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan Syam. Di sini ada pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat di masa kepemimpinan Utsman. Di sini karena kebijakan Utsman yang mengangkat kaum kerabatnya pada jabatan tinggi dan membubarkan Dewan Pengelola Baitul Mal itu menimbulkan kemarahan masyarakat. Abdullah bin Sabah berhasil menggalang rakyat di Kufah, Basra, dan Mesir untuk memberontak. Para pemberontak mengepung rumah Utsman selama 40 hari dan akhirnya menyerbu serta membunuhnya. Jadi kepemimpinan selanjutnya yaitu ada di masa Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib sendiri itu lahir di Mekah 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ali menikahi putri Rasulullah yang bernama Fatimah. Beliau terpilih menjadi khalifah itu pada tahun 35 Hijriah dalam usia 58 tahun. Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam saat salat subuh di Masjid Kufah pada tahun 40 Hijriah dalam usia 63 tahun. Adapun proses pengangkatan Khalifah Ali itu setelah terbunuhnya Utsman, Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah mendesak Ali untuk mengganti Utsman. Meskipun awalnya Ali menolak, pada akhirnya ia menerima dan dibaiat menjadi khalifah di Masjid Nabawi. Di sini ada kebijakan dan juga perpecahan yang terjadi di masa kepemimpinan dari Ali. Yang pertama, adanya kebijakan awal itu Ali segera memecat gubernur yang diangkat oleh Utsman, termasuk Muawiyah yang merupakan gubernur Syam. Beliau juga mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kepada kroni-kroni Khalifah Utsman. Selain itu ada juga perang Jamal, perang Siffin, tahkim atau perundingan antara kaum Ali dan kaum Muawiyah. Dan di masa kepemimpinan Ali juga muncul kaum Khawarij atau disebutnya sebagai kelompok yang keluar dari barisan Ali dan berpendapat bahwa biang keladi perpecahan umat Islam itu adalah Ali, Muawiyah, dan Amr bin al-As. Mereka kaum Khawarij berusaha membunuh ketiga tokoh tersebut pada waktu yang sama, tetapi
pada akhirnya hanya berhasil membunuh Ali saja. Oke, dan sekian mungkin itu pembahasan dari saya mengenai kondisi Islam di era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.